Anda siapa? Kenapa? Nah, kamu siapa? Kamu siapa? Nah, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu Rizwan kan? Ya udah. Ayo. Kau merendahkan orang bagaimana? Kau mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Saya tanya, dia tanyakan saya. Dia Bambang Tri. Bambang Tri, Dia tidak penjilat. Saya tidak penjilat. Saya berkata penjilat. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Terjadi perdebatan panas, perdebatan sengit, sampai nyaris adu jotos antara Andi Azwan dengan Rizmon Sianipar. Lagi-lagi pembahasannya soal ijazah Pak Jokowi. Inilah akibat dari lambannya kepolisian menangani kasus ini ya, sampai terjadi lagi kegaduhan-kegaduhan seperti ini. Dan seharusnya nggak layak ini disiarin di TV nasional ya. Kegaduhan, keributan ya, mempertontonkan hal-hal yang bikin malu sebetulnya ya, bikin malu. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Tanpa lama-lama lagi, kita saksikan videonya berikut ini. Sudah menyita sekian ratus ijazah lembar pengesahan skripsi itu untuk dibandingkan tidak hanya di tahun yang sama Fakultas Kehutanan, tapi fakultas-fakultas lain. Termasuk juga membandingkan bahwa di tahun yang sama itu memang banyak yang berkacamata dari fakultas lain. Contohnya, ini bukan tahun yang sama. Kirim belum? Ya. Ini bukan tahun yang sama, tetapi ini juga berkacamata. Berkacamata ada UGM. Boleh dikirim nggak? Tahun kertas, apakah sama tuh ini? Kalau tahun kertas berbeda palsu, tapi kalau sama semua, tanda tangan rektornya sama-sama ada yang pakai kacamata boleh. Jadi kembali lagi itu cara pengujiannya bang. Kembali lagi ini untuk mencari kebenaran, bukan yang lain-lain. Kalau sudah dalam proses hukum, kita nggak bisa paksakan, kan kalian orang luar yang masuk di situ. Jadi kalau saya Bung Aiman, mohon maaf ini ya, saya melihat bahwa ini jangan sampai kebalik. Laporan Mas Roy Suryo dan kawan-kawan terhadap Pak Jokowi itu sudah dihentikan. Yang jalan sekarang adalah laporan Pak Jokowi. Yang lapor itu tapi yang mereka sebentar, yang mereka sampaikan hari ini di depan kita semua dari tadi. Error en persona. Tahu nggak error en persona? Ya udah, saya jawab dulu. Salah kan? Sekarang yang naik sidik adalah laporan Pak Jokowi. Nah sekarang kalau kalian bercerita tentang ijazah, penelitian dan lain sebagainya nanti saja. Oh yang nggak bisa larang, kita orang Indonesia. Bukan masalah dilarang. Kita merdeka. Yang saya lihat, saya tanya Mas, apa hubungan laporan Pak Jokowi ijazah S1 Gajah Mada dengan anak SD yang pakai dasi yang Mas pakai tadi, hubungannya apa Mas? Ini saya SMP aja nggak ngerti dikatakan. Saya mau ngasih tahu bahwa Mas ini olok-olok pemimpin kita. Ini nggak ngelolok, dia itu pejabat publik, saling menghargai di bangsa ini. Pejabat itu publik saja. harus berani dibuka. Jadi kalau Mas Rasul ini merasa orang paling bersih, kan saya pernah kena masalah hukum, Mas juga pernah kan? Enggak masalah. Maksud Ngeyel aja Panji ini. kita juga nggak bersih-bersih amat Mas. Gimana? Nah maksud saya, mari kita tunggu proses hukum itu. Pak Indonesia perlu tahu yang dalam proses sekarang adalah proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Ditunggu itu yang clear. Ditunggu lah Mas. Silakan jalan. Ngomongin nanti di pengadilan kalian langsung marah. Enggak. Kita ngomong sedikit kalian langsung teriak. Kita tunggu proses di Polda Metro Jaya, kita tunggu. Mas Roy. Tapi kita nulis buku yang nggak ada yang boleh ngelarang dong. Ya nggak ada yang dilarang. Cuma tidak akan mempengaruhi. Dalam proses penjara ini ada sekarang. Nggak masalah. Setengah tahun loh. Nggak masalah. Kenapa Mas? Kalau sampai mengabdikan nih bicara lewat buku, nulis itu nggak boleh dilarang. Maksud saya silakan. Mas nggak ada yang larang. Bambang Tri telah buat buku Jokowi Undercover kan. Akhirnya Pak Bambang Tri masuk penjara kan? Sebentar. Artinya secara hukum yang Pak Bambang Tri lakukan itu tidak punya kekuatan apapun. Sudadi Mulyono mengatakan Jokowi masuk UGM tanpa tes. Pak Bambang Tri. Ini catat buku saya. Pak Bambang Tri. Sudadi Mulyono Jokowi masuk UGM tanpa tes. Pak Bambang Tri. Ini buku Pak Bambang Tri kan? Dengan ini kan Pak Bambang Tri masuk penjara kan? Masuk lagi aja Bambang dulu masuk Tri ke penjara. Terus Pak Bambang Tri sudah menjalani kan? Nah sekarang pembebasan bersyarat kan? Kalau Bapak ribut-ribut lagi bisa masuk lagi loh Pak. Ini intimidasi nih. Intimidasi. Bicara di sini gimana sih? Intimidasi. Saya hanya memberitahu. Saya masih ini. Ya PK nggak apa-apa Pak. Ya iya kok ditakut-takuti gini. Saya nggak takut. Bukan ditakut-takuti. Iya jelas lah Pak.
Saya sendiri pun dalam proses menghadapi persidangan tidak takut. Budi Mulyono mengatakan Jokowi masuk UGM tanpa tes. Mahmud Ridho mengatakan Jokowi tes masuk UGM tanpa masalah. Itu dari siapa? Bang Tri hadirnya nggak di pengadilan? Iya, saya hadirkan kan. Terus diterima nggak oleh hakim pada saat itu? Iya, adanya kenapa nggak diterima gitu? Pak Ade. Saksi yang ada, ya kan? Kan nggak dihukum. Saksinya palsu semua itu Jokowi. Aduh, gini Pak Bambang Tri. Bakal masuk lagi Bambang Tri ini ya. Seperti Mas Rismon, Mas Troy Suryo, teman-teman. Kalau sudah rektor kita mengatakan diterbitkan ijazahnya sudah, dekannya sudah, niknya ada, nimnya ada. Terus Sri Atiningsih mengatakan ijazahnya juga sudah dikompar. Sarjana muda. Dikompar juga. Apa bedanya sarjana muda dan sarjana? Juga. Sudah mengatakan identik. Kenapa dipersoalkan lagi? Bang Rasman, tahu nggak bedanya sarjana dan sarjana muda? Tahu nggak Anda bedanya sarjana dan sarjana muda? Ya udah, rektornya kemarin bilang apa? Ya, yang saya dengar rektor Gajah Mada Ibu Ova Amelia mengatakan bahwa kami benar telah menerbitkan ijazah atas nama saudara sarjana apa sarjana muda? Sarjana apa sarjana muda? Terus persoalannya apa dengan itu? Oh ya beda, sarjana sarjana muda nggak ngerti ini beda. Sarjana ya, sarjana. Dia mengatakan sarjana. Dia tidak mengatakan sarjana muda. Putar lagi rekamannya. Aduh, kalian kira-kira kalau jumpa dengan Roy tempat yang sepi berdua aja mau ngapain? Hah? Geram sekali dengan Roy Panci ini ya. Jelas banget. Aduh, saya takutnya kalian ini pendengarannya terganggu. Poin satu ya. Poin yang kedua, Mas Roy dan teman-teman. Makanya dilepas alat di telinga kalian menganalisa. Gara-gara itu nggak bisa dengar itu. Bentar ya. Ini misalnya Mas Rismon, Bang Rismon atau Pak Rismon, Bapak menganalisa tentang racun cyanida, suruh Pak Tito Karnavian saya laporin. Urusan apa saya dengan dia? Yang saya mau katakan bahwa Saudari Jessica Kumala Wongso sudah menjalani hukuman dan sekarang dia pembebasan bersyarat. Oke, dia tidak mau mengajukan gerasi, hak dia. Itu baru gentle. Tapi kalau Anda suruh saya urusan dengan Tito Karnavian, saya takut kalian ini ya tiap hari nambah masalah. Saya PK loh, bukan gerasi loh. Saya Pak Rifai ya dengan Pak Ade, kalian pelapor, bilang ke Polda Metro Jaya secepatnya sekarang ambil kepastian hukum. Sekarang Bang Rasman tuh belain siapa? Gitu loh. Sekarang Anda tuh belain siapa? Saya membela Jokowi. Oke, legal standingnya ada nggak? Iya. Ada. Aduh, legal standingnya ada nggak dia? Kok bela seseorang harus pakai legal standing? Lah saya aja lah, misalkan bela Jokowi, apa harus ada legal standingnya? Hah? Panci. Suratnya ada nggak? Tanya, saya warga negara nggak? Lalu iya, tapi surat kuasanya ada nggak? Saya sudah mendeklarasikan. Kuasanya ada nggak? Legal standing Nggak ada, legal standing nggak ada, bohong orang ini. Ngawur Panci ini. Ngawur. Mas Roy ini saya lihat sok mengetahui hukum dia nggak ngerti hukum. Ngerti, saya belajar hukum saya. Kalau saya lebih baik saya bukan orang hukum, tahu hukum daripada orang hukum kami Jokowi akan bertegak untuk menegakkan hukum. Itu sikap kami. Pak Betor belum bicara. Kami Prabowo Subianto juga. Mas Herman, habis ini saya. Iya, oke. Saya mau ngasih tahu Pak. Sebentar, saya tadi harusnya Bung Farhad datang ke sini, tapi kemudian batal. Dan dia sempat menyampaikan kepada saya bahwa dia mencabut gugatan. Kenapa? Ngapain dia nggak berani ke sini? Karena Anda telah menyatakan bahwa permintaan maaf kepada Pak Paiman, betul demikian? Betul. Saya dengan Paiman ada perdebatan. Kan sebenarnya saya cerita dulu sebentar ya, karena supaya publik juga paham, karena ini sudah beberapa waktu yang lalu Anda menuduh Pak Paiman Betor Suryadi nggak bisa dipegang ini omongan orang ini ya. Betor Suryadi ini nggak bisa dipegang nih. Hari ini A, besok B bilangnya. Kemudian dikatakan mencetak ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka. Itu benar. Oke, Anda masih pada keyakinan itu? Benar. Oke, Anda minta maaf apa? Jadi pada waktu itu. Jadi sampai sekarang Anda masih meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka oleh kiosnya Pak Paiman? Ya. Oh, betul? Betul. Oke. Nah, jadi begini. Saya dengan Paiman itu
pernah berdebat pada waktu saya menyatakan bahwa ijazahnya, profesornya segala macam itu bodong. Itu waktu itu. Terus pada waktu itu saya masih punya sedikit dokumen hari informasi. ini kau ngomong lain, Terus sorenya saya mendapat informasi dari yayasan, dari alumni, dari mahasiswa bahwa benar Pak Iman itu cuma 2 bulan sudah jadi profesor. Pasti dia jalannya jalan pintas. Dan jadi itu dianggap bodong. Karena saya menyatakan begitu, Pak Iman menyatakan saya harus minta maaf. Saya datang, saya ketemu, saya minta maaf. Nah, terus saya dikasih uang. Berarti soal profesornya Pak Iman ya? Ya. Bukan soal ijazah. Kita mau berdebat di situ. Jadi pertamaiannya adalah terkait profesor tembaknya ini. Tembak nih ceritanya nih. Itu. Bukan soal pencetakan ijazah. Bukan, itu jalan Bukan dia ya. Oh, baik. Masalahnya, jalan terus. masalahnya, ini kemudian Mas Farhad yang hadir. Ya karena yang mengadakan mediasi itu adalah Mas Farhad. Karena saya dari dulu saya nggak percaya dengan Betor. Betul. Ya logikanya tuh lompat-lompat. Nah, jadi saya ketika tambah. kita ada di sini, orang yang nggak ada, dia akan berubah lagi. Jadi saya tambah. Nah, ini masalah. Karena Pak Iman baru tahu saya, ya. Itu Saya lebih percaya Bang Betor daripada Anda. saya juga tidak percaya. Bambang Tri? Anda siapa? Anda siapa? Jokowi ada Anda siapa? Anda siapa? Bambang Tri kok nyolot. Anda itu siapa? Bambang Tri. Tidak percaya dengan Ini orang Anda kemarin yang jangan tujuh-tujuh gitu. Kenapa? Karena orang Kenapa keberatan? Mengatakan Anda siapa? Anda siapa? Kenapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Lah, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu Rizwan kan? Ya udah. Ayo. Pak Betor, kau merendahkan orang bagaimana? Kau mengatakan Bambang Tri itu Anda siapa? Loh, saya tanya, dia tanyakan saya. Dia Bambang Tri. Bambang Tri, Dia Bambang tidak Tri. berjilat. Kamu tidak penjilat, saya berkata penjilat. Dia Kembali saat lagi. Malu-maluin. Saya bersuara. Oke. Aduh, kayak gini lah ya akibat dari pihak kepolisian lamban menangani kasus ini. Kapan Geluma-Geluma itu ditetapkan sebagai tersangka ya, Roy Suryo, Rismon, Tipa, dan lain-lainnya. Lagi-lagi nih Bambang Tri keluar dari penjara ya, jadi keluar bersyarat, ini nambah-nambah lagi nih, bikin kekisruhan. Cocoknya masuk lagi tuh Bambang Tri ya. Hidupnya aja sekarang ya maaf ya, minta donasi katanya. Itulah akibat dari sibuk ngurusin orang lain, dalam hal ini Pak Jokowi. Jadi seperti Bambang Tri itu. Nah, inilah video kita kali ini, sedikit informasi yang bisa saya sampaikan ya. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pihak kepolisian ya, saya ulangi, tolong sekali beri kepastian hukum agar tidak terus-terusan bikin gaduh seperti ini. Malu ya, ditonton seluruh rakyat Indonesia, tontonan yang nggak pantas seperti ini. Aduh. Saya lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.